Itu yang perlu kita cari, itu keberuntungan itu bagaimana caranya itu. Nah, Itu iya. yang masih nggak Jadi ketemu. uh, PR kita aja ya. Iya. Jadi kita mencari keberuntungan itu seperti apa, yang dikatakan beruntung itu Mm-mm. bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Farah Hasan. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang, Bu. Ketika kita berbicara tentang sukses, tentang kesuksesan. Sukses itu apakah dimulai dari adanya konsep-konsep atau ide-ide dan gagasan yang brilian, atau orang sukses itu karena ada faktor laki. Ya. Pada edisi curhat kali ini kita akan membahas dua itu. Sukses karena laki atau beruntung, sukses karena gagasan dan ide-ide yang dimiliki oleh orang tersebut. Saya ditemani oleh Mas Oki yang sangat luar biasa. Beliau tentu sudah tidak diragukan lagi lah secara kapasitas dan keilmuannya. Saya langsung bertanya aja ke Mas Oki. Ya. Menurut sampean bagaimana? Orang sukses itu menurut sampean bagaimana? Ya. Jadi gini bang, Hmm. Eh, menurut saya sukses ya, kalau kita katakan sukses materi ya bang ya. Ya. Kalau kita materi khususkan ya uang ya. Kita ngomong materi itu kita ngomong uang. Eh, jadi ada dua kubu besar. Saya membagi ya, saya Betul. mempolarisasi ini. Ada dua kubu besar. Kalau dalam Islam itu ada dalam tanda kutip yang aliran Mu'tazilah sama aliran Jabariyah. Jabaria, betul Ya, betul. seperti kata Bang Farah tadi, Mu'tazilah ini yang saya katakan sukses melalui konsep-konsep. Kalau Jabariyah sukses melalui keberuntungan. Keberuntungan. Nah, ini. Jadi seperti yang saya lihat kalau misalkan Sebentar, kalau Jabar bukan keberuntungan, Bung. Ada faktor invisible hand kan. ya Ada tangan Tuhan di sini, campur ya tangan Tuhan. ya jadi Oke. gini, saya melihatnya kita terkadang butuh sebuah motivasi agar sukses atau kiat-kiat atau langkah-langkah ataupun konsep untuk meraih kesuksesan. Betul. Yang itu disampaikan oleh para motivator usaha. Nah, ini ada dua format. Kalau saya sendiri, saya termasuk aliran yang ikut Jabariyah atau lebih banyak percaya kepada konsep keberuntungan. Pada konsep keberuntungan. Keberuntungan bagi Nah, saya. Karena gimana apa? gimana? Karena bagi saya seperti ini usaha itu, Bang. Jadi saya ibaratkan seseorang itu bisa mencapai sukses atau kaya itu yang sangat mempengaruhi itu adalah keberuntungan, Bang. Bukan dalam tataran bagaimana dia membuat sebuah konsep besar ataupun dia punya modal besar. Karena apa? Banyak orang yang modalnya besar, juga idenya besar, tapi dia nggak sukses, Bang. Oh, begitu. Jadi Iya, yang lebih dominan itu adalah keberuntungan keberuntungannya, itu, Bang. bukan pada persoalan misal kalau kita mau bangun usaha, bukan terletak pada idenya, Iya, bukan terletak pada konsepnya, bukan betul. terletak pada modalnya gitu. Betul, Bang. Tapi lebih kepada Faktor keberuntungan. faktor keberuntungannya. Iya. Menjadi pertanyaan adalah untuk mengetahui seseorang itu beruntung atau tidak, ini kan repot gitu. Iya, bener, Bang. Memang untuk tahu indikator keberuntungan itu memang saya Ah, masih nggak nemu, Bang. Kalau saya sudah nemu ini mungkin saya sudah jadi Bang. Orang sukses ini, Bang. jadi ini ya konsultan Iya, tentang kehokian gitu. konsultan keberuntungan. Keberuntungan. Begitu, Bang. Jadi saya contohkan gini, Bang. Orang usaha ya misalkan orang usaha itu saya ibaratkan ada dua orang yang punya konsep, punya ilmu yang sama tentang usaha. Saya ibaratkan seperti ini. Dua orang ketika mancing, Bang. Mancing ya. Dia punya ilmu tentang mancing yang sama. Ya, sama. Dia punya pancing yang sama. Dia mancing di kolam yang sama. Tetapi ikan yang didapat itu pasti berbeda. Kan seperti itu, Bang. Tapi kan kalau perbandingnya itu bisa, ya saya sepakat kalau memang analoginya di tempat pemancingan kan, Bro. Tapi kan kalau kalau diverbalkan atau dipraksiskan itu, misal warung kopi lah, Iya. buka warung kopi itu kan Iya. kita kan harus melihat target gitu loh. Iya. Misal siapa yang menjadi pangsa pasar dalam pembukaan warung kopi itu.
misal mahasiswa kan begitu. Nah kalau mahasiswa kan kelihatan, kalau ikan kan nggak tahu kalau di kolamnya itu ada ikan atau tidak kan gitu. Jangan-jangan ikannya cuma satu gitu Iya. bro. Gini bang, maksud saya di kolam pemancingan itu kan pasti disediakan ikan. Heeh. Nah, ikan yang didapat di antara dua orang yang memancing dengan kemampuan sama dan alat yang sama itu pasti berbeda. Berbeda. Iya, kan seperti itu. Dia menggunakan umpan yang sama, pancingnya sama, kemampuan yang sama, pasti ikannya berbeda. Berbeda. Iya, seperti itu bang. Jadi bagi saya motivator-motivator kesuksesan itu tidak bisa menjamin kita sukses karena apa? Setiap orang itu punya rezeki bang, ya kan? Ya. Dia punya rezeki yang rezekinya itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, kesalahan orang bisnis sekarang itu adalah bahasanya apa ya, bahasa Jawanya itu ya? Latah, Bang. Iya. Latah gitu, Bang. Jadi ada orang sukses bisnis ini dia mencoba bisnis yang sama. Dan itu kan belum tentu dia akan sama dengan Sama dengan yang orang yang sukses itu meskipun orang yang sukses itu menjadi seorang motivator usaha. Kan seperti itu. terus langkahnya bagaimana bro? Semisal kan kita tidak mungkin dong. Semisal nih saya buka warung kopi, Ya. sukses. Kan orang lain kan menilai Ya. terhadap kesuksesan saya itu karena buka usaha tersebut. Kan tentunya orang mempunyai rasa keinginannya untuk memulai dan membuka warung kopi, usaha warung kopi itu gitu. Ya. Terlepas dia punya keberuntungan atau tidak, tapi kan ketika dia melihat saya buka warung kopi sukses, timbul keinginannya itu kan pasti kan gitu. Ya. Cuman kalau masalah hoki atau tidak, itu kan lagi-lagi ya Enggak ada indikatornya. iya Bang. tidak ada indikatornya Iya. gitu loh. Terus salah nggak ketika seorang itu membuka usaha karena ikut-ikutan gitu loh. Ya. Artinya kan kadang orang punya persepsi ya mencoba keberuntungan aja gitu. Ya. Akhirnya kan nggak ada gagasan, nggak ada ide, nggak ada persiapan dan sebagainya. Ya benar bang. Jadi gini, saya beberapa kali melihat, saya pernah melihat itu usaha lalapan bang ya. Saya di tempat saya itu kan tempat sentra kuliner bang, di tempat saya tinggal itu. Tepatnya di Malang, di Saujajar itu kan sentra kuliner. Betul. Karena kenapa di sana dinamakan sentra kuliner? Karena rata-rata orang-orang Saujajar itu orang pekerja bang. Jadi mereka itu jarang masak. Jadi makanya banyak kuliner itu yang tersebar di daerah saya, di perumahan saya. Karena motifnya adalah orang-orang yang tinggal di perumahan itu adalah kelas pekerja. Mereka tidak sempat masak karena pagi pulang sore ataupun bahkan pulang malam. Nah itu. Nah di dalam pangsa pasar yang seperti itu saya melihat kemarin itu, tidak kemarin ya sudah lama saya melihat itu ada orang yang jualan apa namanya ayam dan bebek bang Ayam ya. bebek. Iya ayam bebek. Jadi saya pertama kali makan di sana beliau ini warungnya masih pakai gerobak bang. Dan saya pernah makan di sana. Kemudian apa namanya ada seorang bapak-bapak habis nyebut anaknya sekolah. Saya sambil makan. Ternyata bapak itu yang punya gerobak itu. Kemudian anak-anak itu bertanya, Pak, saya pengen HP Pak gitu. Seperti teman-teman saya. Kemudian bapak itu menjawab, ya nanti kalau ayah punya uang tak belikan HP. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya melihat tiba-tiba dia sudah punya tempat. Tempat Bahkan usaha. dia tempat usaha, bahkan dia sudah cabangnya di mana-mana, bahkan sampai ke mall. Di mall itu ada merek dagangannya. Dia bahkan sampai di mall, Bang. Jadi gitu. Artinya apa? Artinya gini. Orang yang jual ayam dan bebek kan nggak hanya beliau itu, Betul. banyak. Banyak. Bahkan ada yang sudah nggak mengawali dari gerobak. Bahkan ada yang sudah punya tempat, tapi itu kalah dengan yang Kalah. punya gerobak ini. Kan gitu bang. Nah, itu Masalah rasa juga, saya rasa saya pernah beberapa kali mencoba di tempat yang lain, itu juga sama masalah rasanya. Nah, makanya saya kadang melihat ini ada faktor keberuntungan di sana. Jadi rezeki seseorang sengotot apapun seorang usaha menggunakan teknik apapun itu kalau memang dia tidak dijatakan beruntung di dalam usaha itu dia nggak bakal bisa seperti Iya. itu. kalau saya begini Dan malam. gini bang, jadi beliau tadi yang punya warung gerobak itu Warung gerobak. itu ya
kayaknya nggak ada konsepnya bang, ya cuma jualan di pinggir jalan kemudian tiba-tiba jadi besar gitu. Oh gitu. Iya, tiba-tiba dia besar dan dia juga menyayangi orang yang sudah punya stand itu tadi bang, orang sudah punya tempat itu tadi, bahkan yang punya tempat itu belum punya cabang dia. Ya, itu dia, sampean mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan. Iya. Kalau saya justru sebaliknya, Bro. Ya kan kita ini kan diskusi ya. Iya. Diskusi. Bahwa saya melihat ah, ketika kesuksesan itu tidak harus menunggu keberuntungan. Ya, tidak harus menunggu keberuntungan gitu. Meskipun setiap individu, ya setiap individu artinya manusia itu mempunyai rezeki masing-masing. Ya, lagi-lagi kan nanti kita bicara tentang konsep rezeki dalam perspektif agama misalnya begitu. Tapi saya melihat seperti ini karena manusia itu kan juga diberikan akal dan diberikan pikiran dan hati Iya. untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan lah. Nah, aktualisasinya itu bisa jadi memulai dari usaha tersebut. Nah, dalam usaha kan dia sudah mempersiapkan kiat-kiatnya lah, strategi-strategi untuk memulai usahanya tersebut. Nah, ketika dia sudah memulai, terlepas dia berpikir apakah nanti dia gagal atau sukses, paling tidak dia coba aja dulu gitu loh. Nah, coba aja dulu dengan kemampuan dia, kemampuan yang terbatas dia. Yang penting kan dia punya kemampuan kan, punya ide, punya langkah, punya ini dan sebagainya. Nah, ternyata setelah itu dijalanin, dilewati, lah kok ternyata respon masyarakat itu juga banyak. Sehingga ketika dia sudah mencapai pada titik tertentu, orang akan menilai, wah dia beruntung gitu loh. Padahal sebelumnya dia sudah melakukan berapa langkah-langkah gitu. Atau bisa jadi sebelum dia mencapai titik kesuksesan itu, dia mengalami jatuh bangun gitu loh. Nah, makanya saya menilai untuk keberuntungan itu ya karena kata sampean tadi keberuntungan itu tidak ada indikatornya. Iya. Maka sulit untuk mengatakan ketika seorang itu sukses karena keberuntungan gitu loh. Saya lebih cocok sukses itu tetap melalui beberapa langkah-langkah lah, langkah-langkah yang nyata gitu loh. Meskipun ya memulai itu tidak harus pinter-pinter banget gitu. Misalnya saya mau buka usaha, saya tidak harus menjadi Bob Sajino dulu gitu loh. Tapi saya menjadi diri saya sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Ya sudah saya buka, persoalan nanti laku atau tidak itu urusan sekian. Bagi saya begitu. Daripada kita harus, wah saya beruntung apa enggak ya, saya hoki apa enggak ya. Khawatirnya usahanya enggak jalan-jalan Iya. gitu loh, Bro. Maksud saya gini bang, orang-orang yang biasanya mendapat keberuntungan ya justru malah dia planningnya nggak segitu matang biasanya bang. Jadi dia hanya menjalankan sekedarnya saja atau mungkin ada faktor eh apa ya, faktor metafisik ya yang bisa mendorong sebuah keberuntungan bang. Jangan-jangan nanti diterawang sama Roy Kiyoshi. Iya. Dia Maksudnya- pakai pesugihan Iya, gitu. maksud saya Khawatirnya kan begitu, Bro. Maksud saya di fisik, metafisik di sini maksud saya adalah ada usaha lain yang bisa jadi apa? Ada usaha di balik layar yang bisa jadi menjadi magnet di dalam usahanya. Misalkan dia berdoa atau dia sering menolong orang lain atau dia sering Sedekah. memudahkan orang lain ya. Sedekah itu kan nggak hanya di dalam bentuk uang, Bang. Tapi tenaga juga Iya, termasuk sedekah, memudahkan orang lain dan lain sebagainya. Dia memang tulus atau dengan niat usaha dalam rangka tolabul halal atau mencari nafkah, Bang. Jadi dia tidak punya konsep yang matang tetapi dia punya prinsip di sana, Bang. Ya, bisa jadi seperti itu. Dia misalkan orang yang usaha dengan segala planningnya, tetapi dia tidak melaksanakan hal-hal yang metafisik. Nah, mungkin di situ bang. Jadi orang yang ala kadarnya berjuang, maksudnya bukan ala kadarnya, dia punya konsep tapi tidak matang. Yang penting dia usaha, kemudian dia modalnya segini, targetnya nggak muluk-muluk bang. Dan dia berusaha di doanya itu tadi. Di doa. Bang. Iya, jadi kadang-kadang memang apalagi kalau kita usaha ya, usaha kita yang berhubungan dengan perut ya bang, usaha makanan, usaha kopi itu kan kita juga butuh hal-hal seperti itu bang.
Jadi misalkan kita berdoa di tengah malam, kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba makanan kita ini banyak yang Kok suka, banyak iya, suka, banyak ternyata yang suka. dibumbui sama malaikat kan gitu. Iya, kita juga kadang di dalam usaha kita juga perlu hal-hal metafisik tadi, Bang. Hal metafisik itu kan nggak ada di dalam buku-buku teori ekonomi, Bang. Betul. Nah, ini yang kadang orang tidak menyadari, Bang. Bahkan itu kadang hal-hal metafisik digunakan untuk menyerang usaha orang lain. Yang kita menggunakan usaha metafisik bukan dalam rangka untuk menyerang orang lain, tapi membentengi Ya, diri sama kita. halnya kalau kita ambil teorinya Adam Smith itu invisible hand, Ya, bahwa dia sendiri kan juga tidak bisa mengatur gitu loh. Kenapa orang itu bisa membeli di sini padahal dagangannya sama. ya, Kan tidak ada rumusnya itu, Bro. ya, Orang misal dagangan yang sama, terus desain warungnya yang sama, tapi yang mengarahkan hati orang itu kan nggak ada ya, rumusnya gitu loh, ya, nggak ada rumusnya gitu. Ya wajar kalau kemudian orang mengatakan ada campur tangan Tuhan itu. ya, benar. Meskipun keberuntungan itu tidak artinya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kesengajaan. Keberuntungan itu terjadi karena ada kesengajaan di sana yang tidak terlihat. Maksudnya kesengajaan apa ini? Dalam artian keberuntungan itu tidak datang secara tiba-tiba seperti yang Bang Farah tadi katakan. Mungkin di belakangnya kita nggak tahu. Ya, tapi kan, nah kembali lagi ke tema kita, keberuntungan dan usaha itu, justru saya menilainya keberuntungan itu disebutkan oleh orang ketika usaha yang dilakukan oleh orang itu sudah pada titik tertentu gitu, dan orang menganggap itu dimulai dengan langkah yang cepat dan sederhana gitu loh. Iya. Misal saya buka warung ya seadanya dengan modal pas-pasan, ya enggak, kalau dilihat dari teori ekonomi ya enggak terlalu nemen gitu. Tapi sukses gitu. Nah, orang itu mengatakan wah ini beruntung gitu. Iya. Gitu. Padahal kan ya beruntung atau tidak ya kita nggak tahu gitu loh. Iya. Gitu loh. Kita nggak tahu kan bahwa yang dilakukan dia awal pertama kali buka usaha kan nggak tahu gitu Iya. loh. Tapi ketika dia sukses orang mengatakan wah kamu beruntung. Gitu kalau menurut saya, Bro. Ya, itu juga bisa ya masuk ya. Cuman masalah kita juga ada dua kubu besar ini Iya. sepertinya. Masalahnya kan begini. Khawatir kalau bagi kalangan orang yang tidak percaya terhadap nilai-nilai agama atau nilai metafisika itu tadi, ya nggak mau kalau bisnisnya itu hanya atas dasar keberuntungan. Dia akan mempersiapkan sedetail mungkin itu konsepnya, fungsi bisnisnya, bahkan set plan-nya juga harus dihitung gitu loh. Makanya dia nggak mau kalau hanya dibilang beruntung gitu. Iya, benar. Dia ya sekolah, ya akhirnya kan nanti ngapain sekolah tinggi-tinggi kan gitu. Ya, gitu. Dia kan nggak mau Ya, gitu loh. itu dia kadang. Makanya saya tadi sebut konsep dalam tanda kutip Mu'tazilah dan Jabariyah ya, Bang ya. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu kan nggak mau ngomong keberuntungan karena apa? Dia itu berkeyakinan bahwa keberhasilan adalah usahanya sendiri. Betul. Nah, itu yang betul. bagi saya tadi saya kiaskan ke kedua kubu besar dalam Islam itu, karena bagaimanapun sepenuh-penuhnya ikhtiar seseorang itu hanya 1%, hanya bisa menentukan di kedepannya itu hanya 1%, yang 99% itu adalah hal yang metafisik yang yang itu tadi, Bang. Iya. Makanya Bagi itu. orang yang percaya Iya, kan, bagi orang yang Ya, percaya. masalahnya itu. Kalau bagi orang yang nggak percaya, 99% itu adalah usahanya sendiri kan gitu. Usahanya sendiri, benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada curhat edisi kali ini adalah antara keberhasilan dan antara keberuntungan dengan usaha itu ya selamanya akan seperti ini gitu loh. Terjadi tarik ulur antara yang percaya terhadap keberuntungan ya silahkan, yang percaya terhadap usaha sendiri ya silahkan. Tapi yang jelas itu akan selalu beriringan gitu loh, selalu beriringan. Dan
untuk melihat indikator keberuntungan, ya nggak ada indikatornya gitu loh. Tapi kalau dalam usaha itu pasti ada indikatornya. Misal dia telah melakukan fungsi dan konsep bisnis yang baik, kan seperti itu, seperti yang ada dalam teori-teori buku itu gitu loh. Jadi ya seperti itu, bro. Nggak bisa kemudian menilai bahwa, soalnya begini, kasarannya nggak ada penelitian yang menunjukkan secara detail, artinya secara kuantitatif, yang mengandalkan keberuntungan sekian persen yang sukses, yang usaha sendiri sekian persen, itu kan masih belum ada. Jadi nggak bisa siapa yang menang gitu loh, antar keberuntungan dan usaha sendiri. Betul, itu Bukan kalau, gitu. iya, tapi kalau masalah penelitian ini kan juga agak mengganjal bagi saya karena standar ilmiah sebuah penelitian itu kan harus terukur. Nah, itu kan menjadi sebuah problem tersendiri, tidak hanya di dunia ini tadi yang kita bahas, bahkan dia di ranah akademik. Kalau kita tidak sesuai dengan standar ilmiah yang mereka buat, kita tidak dianggap ilmiah. iya. Masalahnya kan kayak gitu, Bang. Karena keberuntungan kan yang nggak ada indikatornya apa? Ya itu, Bang. Makanya itu. Hoki itu kan. Ya itu, Bang. Itu yang perlu kita cari, itu keberuntungan itu bagaimana caranya itu. Nah, Itu iya. ya masih nggak Jadi ketemu. PR kita aja ya. Iya. Jadi kita mencari keberuntungan itu seperti apa, yang dikatakan beruntung itu bagaimana. Tapi saya pernah mendengar, Bang, keberuntungan itu biasanya adalah doa dari leluhur-leluhur kita, Bang, seperti itu. Jadi misalkan kenapa hidup kita ini lancar-lancar saja sedangkan usaha kita tidak maksimal seperti rekan-rekan kita, bisa jadi, Bang. Mungkin adalah doa-doa dari ayah ibu ataupun kakek nenek kita ataupun buyut-buyut kita yang doanya itu sampai ke kita. Kadang kan seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang kenapa ada orang itu yang kita misalkan kita ngomong karir ya, karirnya itu lancar, jadi karirnya itu seperti naik tapi dia usahanya kayak biasa-biasa saja. Usaha di doa maupun usaha di lapangan biasa-biasa saja tapi dia kok beruntung, ya bisa jadi, Bang. Itu doa orang tuanya atau gurunya atau mbah-mbahannya. Nah, artinya apa? Mungkin saya nemukan indikator kenapa orang itu beruntung karena kita mendoakan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung ataupun kalau kita nggak beruntung tapi mungkin generasi kita nanti yang beruntung, kita senantiasa mendoakan, Bang. Nah, itu Ya, doa kan itu bagian dari keberuntungan. lek saya malah justru, wah itu bukan beruntung lek saya, Bu, tapi justru usaha, ada riyadhah gitu kan. Ya. Ada tirakat-tirakat yang dilalui oleh nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, sehingga lek bahasa Jawanya pulungnya Ya. nyampe ke kita gitu loh. Nah, itu, Bang, masalahnya kenapa saya tadi katakan beruntung ini adalah beruntung, ini adalah lawan dari kata ilmiah, Bang. Enak itu. Beruntung itu kan tidak diakui oleh standar diakui. ilmiah. Betul, Nah, betul. metode seperti itu kan tidak diakui di dalam standar ilmiah kita. Nah, seperti itu, Bang, maksud saya, Bang. Jadi, beruntung ini tidak sekedar orang mendapat, tapi ada usaha metafisik yang artinya dia tidak mendapat tempat di dalam tradisi ilmiah atau dengan tradisi apa yang disebut sesuatu itu ilmiah. Ya, Seperti itu. karena di zaman sekarang kan bicara tentang pemikiran ya tetap pemikiran positivis kan gitu. Ya. Positivistik yang dijadikan sebagai tolak ukur kan gitu. Kalau kamu sukses, tolak ukurnya apa kan gitu. Ya. Kalau kamu beruntung, tolak ukurnya apa kan gitu. Jadi kalau nggak ada tolak ukurnya, yo bukan bagian dari itu kan gitu. Ya. Ya, meskipun ini adalah kasuistik ya, saya tidak mengeneralkan, tapi ini kan per kasus ya masalah keberuntungan. Saya itu dulu, Bang, di pesantren, Bang, punya teman. Jadi temannya teman saya itu di dalam pendidikan dia ini tidak terlalu menonjol, tapi dia menonjolnya itu ketika malam itu dia berdoa, dan ketika ujian akhir sekolah UAS dulu, Bang, dia lulus. Dan berbeda dengan teman-teman saya yang belajar soal-soal UAS itu, belajar malam, itu ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Tetapi teman saya itu tidak pernah belajar. Saya katakan gini, kok nggak sinau? Saya itu sinau, gak mudeng gitu. Jadi usaha saya adalah berdoa. Iya, tetapi dia lulus. Saya tanya, kamu matematika ngerjakannya gimana? Saya itu nggak ngerjakan soalnya. Soal itu saya tutup, kemudian saya itu cuman mencoret-coret itu. Ya itu Tetapi
Dia lulus. Nah, itu Saya dalam bukan, artian itu bukan keberuntungan malah bro. Ya istilahnya saja ya untung-untungan lah, ya, bukan beruntung tapi untung-untungan ya, gitu loh. Tapi kalau dikatakan apakah doa itu bisa apa membuat seseorang mengaruhi. itu mempengaruhi terhadap kelulusan itu, wah ini kan bisa bahaya nanti. Bisa Ya, jadi pendidikan kan nggak laku gitu. ya, Atau ketika seorang melakukan ujian, dia nggak usah, saya nggak usah belajar, wis doa aja gitu. Kan masalahnya kan repotnya di situ ya, gitu loh. ya. Tadi saya katakan itu kan per kasus bang. Tidak Per semua orang kasus, mengalami betul, seperti betul, itu. betul, sepakat. Nah, tetapi ada kasus yang hal-hal seperti itu memang benar gitu loh bang. Ya, Jadi ada kasus seperti itu bang. benar-benar ya sebatas meskipun Iya. sebatas subjektivitasnya dia Iya. kan gitu. Mungkin saya memahami gini. Jadi dia ikhtiarnya itu adalah datang dengan mengerjakan ujian. Itu kan bagian dari ikhtiar bang. Datang mengerjakan ujian itu kan bagian dari ikhtiar. Entah dia lulus atau enggak. Dan teman saya itu enggak mikir Kan dulu. itu sah-sah saja lah Iya. ya. Sah-sah saja. Yang penting kan jangan sampai ada pertentangan lah. Iya. Kalau dia punya metode seperti itu, ya hargai Iya. gitu loh. Kalau dia melakukan, ya hargai, jangan sampai kemudian menjelek-jelekan antara Ya, satu dengan yang lain, betul. karena kan satu dia punya keyakinan, dia punya ikhtiar, terus dia melakukan usaha ya, meskipun usahanya sebatas doa. Kan seperti itu bro ya. Ya saya kira diskusi kita kali ini dicukupkan, karena saya kira nanti akan melebar kemana-mana itu kan, karena ini bisa dikatakan sebagai sebagian dari kajian teologis gitu loh. Antar keberuntungan dan usaha itu loh. Apakah keberuntungan itu bagian dari takdir yang maha kuasa, sedangkan usaha itu adalah kemampuan dari manusia itu sendiri. Kalau dalam pahamnya itu ada Mu'tazilah dan Jabariyah. Ya bisa juga Qadariyah, Jabariyah, yang Mu'tazilah itu kan hanya kan lingkaran itu gitu. Dan diskusi ini bisa memakan waktu yang sangat panjang. Iya. Saya kira cukupkan di sini dulu. Silakan Anda bisa mempunyai pemikiran masing-masing ya. Iya. Bisa sama dengan saya, bisa beda dengan saya, atau bisa sama dengan Mas Oki, dan bisa beda juga dengan Mas Oki. Yang terpenting adalah ya kita bisa melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri, dan ketika ada hasilnya ya kita kembalikan lagi terhadap kebaikan itu. Jadi ya saya boleh prakata ini Oh bang, iya, sebelum ini. silakan, Closing statement ini bang. Jadi Closing statement. ini konsep keterkaitan antara usaha dengan hasil ya. Jadi untuk prakata dari saya tetap misalkan kita punya mau menjalankan sebuah usaha atau apapun, kita posisinya sebagai manusia. Artinya apa? Kita sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada ikhtiar dan tawakal. Kita jangan lupa itu bang. Jadi kadang ada orang yang seakan-akan dirinya merasa mampu, kemudian mengaku itu hasilnya sendiri. Nah itu bagi saya yang menghalangi keberuntungan. Jadi misalkan kita mau buka usaha, tetap kita pakai teori, pakai rumus, tapi kita anggap itu sebagai sebuah tawakal. Kita serahkan sepenuhnya kepada yang maha kuasa. Ya. Oke, luar Kita biasa kan? iya, karena apa? Itu untuk menghalangi ketidakberuntungan kita. Karena apa? Kan ada di dalam agama itu usaha itu seperti pintu, sedangkan doa itu adalah kuncinya. Jadi intinya adalah kita harus ikhtiar, tetapi juga kita tidak boleh melupakan tawakal, bang. Betul. Untuk membuka kunci keberuntungan kita. itu sendiri. Nah, jangan sampai kita ketika sukses beranggapan bahwa sukses itu adalah usaha kita. Jangan seperti itu. Kita juga kita tidak boleh bersombong diri. Ini adalah bagian dari, ini adalah anugerah dari Allah. Dan kemudian orang-orang yang beruntung jangan lupa bersyukur dengan cara bersedekah Dan membahagiakan, orang-orang istilahnya berbagi sekelilingnya. kebahagiaan Ya, buat sharing lah, betul. profit sharing ya Profit bahasanya. sharing. Jadi membahagiakan Orang-orang. tidak hanya diri sendiri, tapi orang-orang lain di sekitar kita itu. Nah, itu bang mungkin prakata atau closing statement dari saya agar teman-teman ini, teman-teman yang ini di dalam sesi curhat Pak ini tidak melupakan apa yang dinamakan ikhtiar dan tawakal. Yang paling penting adalah tawakal itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas closing statement-nya. Sangat luar biasa curhat Pak pada edisi kali ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Pak.